Salam damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat MDC terkasih dimanapun Anda berada. Salam semangat-semangat, sukacita-sukacita. Apa kabar? Luar biasa tentunya kalau kita boleh sebagaimana kita ada pada saat ini, itu semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu mari kita manfaatkan kesempatan ibadah kali ini dengan beribadah dengan cara yang benar dan berkenan kepadanya. Menaikkan pujian, syukur kita kepada Tuhan, dan menyediakan hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Nya. Kita pasti diberkati. Mari kita beribadah. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada dua paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, kembali kita berjumpa dalam ibadah online pada hari ini saudara. Saudara siap untuk memuji Tuhan kita? Kita siap untuk memuji Tuhan kita. Kita mau tinggikan nama Tuhan yang besar, nama Tuhan yang berkuasa, Allah yang menyelamatkan hidup kita. Dan kita mau nyatakan, sungguh Tuhan, Kau Allah kami yang besar, Allah perisai kami Tuhan Yesus. Dan yang seperti Engkau Tuhan, Allah kami yang dahsyat, Allah yang ajaib. Kita mau nyatakan sama-sama bahwa kita semua diberi kuasa dari Sang Raja yang mulia. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Mari nyatakan.
Haleluya, amin. Haleluya, kita jauh syukur bahwa kita punya Allah yang menyertai kehidupan kita dengan firman-Nya. Janji-janjinya dalam firman Tuhan. Itu kita percaya saudara bahwa Allah yang akan menepati setiap janjinya. Dia bukanlah manusia yang lupa akan janjinya atau bahkan tidak bisa menepati janjinya. Tapi kita percaya kita memiliki Allah yang besar, Allah yang sanggup dan berkuasa untuk menepati segala janjinya. Mari kita menyatakan pada pagi hari ini, kami hidup Tuhan karena percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Allah kami yang menyertai kehidupan kami adalah Allah yang besar, Allah yang sanggup untuk beri kami kemenangan dalam pengharapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
Meskipun situasi berubah Tuhan, tapi kami percaya bahwa kesetiaan-Mu Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kasih setia-Mu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ucap syukur Tuhan. Kami mau terus merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami mau terus hidup di dalam firman-Mu Tuhan Yesus. Dan pada hari ini Tuhan Yesus, kami mau juga dengar firman-Mu Tuhan. Mari bicara bagi setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami mau untuk diubahkan Tuhan. Kami mau dibentuk oleh firman-Mu Tuhan. Tuhan yang akan bekerja Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Allah kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan, kita boleh beribadah. Dan saatnya sekarang kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam pengajaran yang saya berikan tema 4 tahap hidup memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau berdoa dulu. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih, kami boleh ada sebagaimana kami ada, memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Semuanya karena kasih karunia-Mu kepada kami. Dan sebentar saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu kami minta biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menguasai, memimpin, baik hamba yang menyampaikan, maupun kami semua yang mendengarkannya. Sehingga kebenaran firman yang kami dengar, firman yang mengajar, menegur, membimbing, mengarahkan, bahkan memperbaiki tingkah laku kami, supaya hidup kami hidup yang terus berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah kepada kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan baik, sungguh baik dan sangat baik. Oleh karena itu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam Yesus Kristus, hidup digerakkan oleh keinginan dan mencapai apa yang kita inginkan. Allah menjadikan manusia digerakkan oleh keinginannya dan dia mencapai apa yang diinginkannya. Manusia menjadi rupa dan gambar Allah. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia melakukan apa yang diinginkan oleh Bapanya. Dan dia melakukan untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Bapanya. Demikian juga sebagai murid-murid Yesus. Kita juga harus melakukan apa yang Tuhan Yesus inginkan. Dan mencapai apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan Yesus inginkan dalam kehidupan anak-anaknya yang sudah diselamatkan. Adalah supaya hidup anak-anaknya, hidup yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita ada untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bentuk memuliakan nama Tuhan Yesus bisa berbeda-beda dan bermacam-macam. Tapi prinsip hidup anak Tuhan yang diselamatkan adalah kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. 1 Korintus 6 ayat 19-20 firman Tuhan berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Hidup murid-murid Yesus untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. 4 tahap Tuhan Yesus dimuliakan dalam kehidupan murid-muridnya. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Berdasarkan ayat ini, ada 4 tahap bagaimana Tuhan Yesus
dimuliakan dalam kehidupan murid-muridnya. Tahap yang pertama, menerima dengan rela. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus percaya yakin segala sesuatu dari Dia. Kita adalah milik dan kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Sehingga semua yang terjadi dalam kehidupan kita, itu Tuhan Yesus kehendaki dan Tuhan Yesus izinkan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi secara kebetulan. Oleh karena itu, karena kita adalah milik kepunyaan Dia, Dia tahu apa yang kita alami. Dia tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Dan Dia mengerti apa yang kita rasakan. Oleh karena itu, sikap yang harus dimiliki anak-anak Tuhan di dalam segala sesuatu yang terjadi dalam hidupnya, susah, senang, sehat, sakit, mara bahaya atau hidup dalam ketenangan, kita harus menerima dengan rela. Wujud kita menerima dengan rela adalah kita bersyukur. Marilah tahap yang pertama, supaya benar-benar Yesus Kristus dimuliakan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki sikap yang menerima dengan rela. Apapun yang Tuhan izinkan, apapun yang Tuhan kehendaki. Walaupun kita tahu di dalam Roma pasal 11 ayat 33 jelas, tidak terselidiki segala keputusan Tuhan. Tidak terselami rancangan-rancangannya. Situ disebutkan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Kalau kita ingin mengerti, memahami apa yang terjadi dalam hidup kita, Alkitab katakan, itu tidak bisa diselidiki dan tidak bisa dipahami. Semakin kita ingin memahami, menyelidiki mengapa terjadi, Pemazmur 73 berkata, kita akan semakin sulit. Karena firman Tuhan jelas, keputusan Tuhan, pengetahuan Tuhan tidak bisa diselidiki dan tidak bisa dipahami. Tugas kita adalah menerima dengan rela apapun yang terjadi, yang kita alami dalam kehidupan ini. Itulah tahap yang pertama. Jika Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Tahap yang kedua adalah menghadapi dengan cara Tuhan Yesus. Oleh Dia. Segala sesuatu dari Dia. Segala sesuatu oleh Dia. Atau melalui Dia. Kalau kita sudah menerima dengan rela, kita harus menghadapinya dengan cara Tuhan. Kita berdoa, bukan Tuhan melakukan apa yang kita inginkan. Tapi sebagai anak Tuhan kita berdoa, apa yang Tuhan Yesus ingin untuk kita lakukan di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Marilah, apapun yang terjadi dalam hidupmu saat ini, kita harus menghadapinya dengan cara Tuhan. Wujudnya dengan berdoa, minta hikmat. Apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan saat ini. Atau kita berdoa, minta hikmat. Apakah yang akan kita lakukan itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Inilah sikap yang kedua, di mana Tuhan Yesus akan dimuliakan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam segala sesuatu, marilah kita menghadapinya dengan cara Tuhan. Dengan kondisi saat ini, COVID-19. Cara Tuhan jelas, kita sebagai manusia harus tunduk sama pemerintah. Kita harus melakukan apa yang pemerintah tetapkan. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan.
Itulah cara yang kita harus menghadapi COVID-19. Tapi dalam kehidupan kita saat ini, mungkin dengan kondisi ini, kita kehilangan pekerjaan. Mungkin dalam kondisi saat ini, kita kurang pendapatan dan penghasilan kita. Dalam kondisi saat ini, kita melakukan kegiatan dengan yang terbatas. Mari kita bukan hanya menerima dengan rela, tapi kita juga harus menghadapinya dengan cara Tuhan. Berdoa, minta hikmat. Dalam kondisi saat ini yang serba terbatas, serba dalam kekurangan, atau kita kehilangan pekerjaan. Sebagai anak-anak Tuhan, jika Tuhan Yesus ingin dimuliakan dalam hidup kita, berdoa. Apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan saat ini. Atau apakah yang akan kita lakukan, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghadapi dengan cara Tuhan. Tapi yang ketiga, motivasi yang benar. Kalau kita sudah menerima dengan rela, kita menghadapinya dengan cara Tuhan. Kita juga harus memiliki motivasi yang benar. Alkitab katakan, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Motivasi adalah mengapa kita melakukan dan untuk siapa kita melakukan. Mengapa kita harus menerima dengan rela segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita saat ini? Mengapa kita harus menghadapinya dengan cara Tuhan? Dan untuk siapa? Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Mengapa kita mau menerima dengan rela dan menghadapi dengan cara Tuhan? Karena kita mengasihi Yesus Kristus Tuhan. Karena Dia sudah menyelamatkan kita sebelum kita memuji dan menyembah Dia. Dia sudah menyelamatkan kita waktu kita hidup di dalam dosa. Apalagi setelah kita sudah diselamatkan menjadi anak-anaknya. Marilah kita melihat motivasi kita dalam kondisi saat ini. Kalau sebelum kondisi saat ini, mengapa kita melakukan semua memakai nama Tuhan Yesus, tapi sebenarnya adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Inilah kesempatan dalam situasi kondisi yang serba kekurangan, serba terbatas. Hidup yang tidak menyenangkan. Marilah kita memiliki motivasi yang benar. Mengapa kita melakukan? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Untuk siapa kita melakukan? Untuk nama Tuhan Yesus semakin dipermuliakan. Dalam kondisi saat ini, apa yang bisa kita banggakan? Keuangan kita. Apakah bisa menyelamatkan, membebaskan kita dari penyakit corona? Posisi dan kedudukan kita. Jabatan kita. Marilah kita benar-benar melihat motivasi kita kembali. Sebagai orang yang sudah diselamatkan. Miliki motivasi yang benar. Mengapa dan untuk siapa kita melakukan. Sebagai anak-anak Tuhan yang kita lakukan untuk Tuhan. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah motivasi yang benar. Supaya Tuhan Yesus dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Tahap yang keempat. Di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau kita sudah menerimanya dengan rela. Kita menghadapi dengan cara Tuhan. Kita memiliki motivasi yang benar. Yang keempat. Kita menunggu pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus bisa berlambat-lambat menolong kita. Tetapi Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Pertolongan dari Tuhan
pada waktu Tuhan akan membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus semakin dinyatakan dalam kehidupan kita. Menunggu pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan berarti kita mengandalkan dan hanya berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita tidak tahu berapa lama COVID ini akan terjadi dan kita alami. Sudah 7 bulan. Dan tidak ada satupun yang bisa menjamin kita bebas dari COVID. Oleh karena itu saatnya sekarang kita benar-benar menunggu pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan. Banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita pahami. Banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak bisa mengerti. Karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Tuhan dalam kondisi saat ini, siapa yang kita andalkan dalam hidup ini? Siapa yang paling kita harapkan dalam kehidupan ini? Tidak ada lain. Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, sadarlah anak-anak Tuhan. Waktu engkau sedang berkata, Yesus Kristus adalah Tuhan. Berarti engkau sedang mengakui imanmu. Bahwa Yesus Kristus, dia adalah berkuasa atas hidup saya. Dia berdaulat dan bertanggung jawab. Tidak akan pernah dibiarkan anak Tuhan jatuh dalam kesengsaraan dan kesusahan. Tuhan Yesus bisa berlambat-lambat untuk menolong kita, tapi dia tidak pernah terlambat menolong anak-anaknya. Oleh karena itu, yang keempat di mana Tuhan Yesus dimuliakan. Kalau kita benar-benar menunggu pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan. Dengan terus hidup, mengandalkan, dan hanya berharap kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau Yesus Kristus Tuhan tidak menolong kita, kita tidak bisa hidup. Kalau Yesus Kristus Tuhan tidak membebaskan kita, kita tidak akan mampu. Inilah saatnya anak-anak Tuhan harus benar-benar hidup, mengandalkan, dan berharap hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus harus dimuliakan. Mari kita menunggu pertolongan dari Tuhan pada waktu Tuhan. Satu cerita, tokoh dalam Alkitab. Masih ingat cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia orang tawanan dari Israel. Tapi karena Tuhan Allah menyertai, sehingga dia diberikan hikmat, pengertian yang berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Sehingga dia mendapatkan kepercayaan oleh Raja Nebukadnezar. Dalam Daniel pasal 3, ayat 1-30 dijelaskan. Saat Raja Nebukadnezar membuat patung, akhirnya dibuat keputusan. Semua orang harus menyembah patung itu saat mendengar bunyi-bunyian. Saat patung itu lewat. Ada beberapa orang yang tidak senang dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Akhirnya dia mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Sadrak, Mesak, Abednego hanya dengan supaya dia tidak menyembah Allahnya. Oleh karena itu dibuatlah keputusan. Semua orang di dalam kekuasaan Babel harus menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Tapi kita tahu apa yang terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego tidak menyembah patung itu. Dan karena dia memiliki posisi yang tinggi di dalam pemerintahan Nebukadnezar,
Dan salah satu pegawai yang sangat dikasih oleh Nebukadnezar, akhirnya dia diperhadapkan Nebukadnezar. Waktu diperhadapkan kepada Nebukadnezar, Raja Nebukadnezar memberikan kesempatan kepada Sadrak, Mesak, Abednego untuk tidak dihukum, yaitu dengan kembali ditawarkan menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar. Tapi apa jawaban Sadrak, Mesak, Abednego? Allahku sanggup melepaskan aku dari perapian menyala-nyala ini. Tetapi seandainya Allahku tidak melepaskannya, aku tidak menyembah dewa Tuanku. Sadrak, Mesak, Abednego tetap menyembah Tuhan Allah yang telah membebaskan dia. Tidak menyembah patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apa akibatnya? Dia harus masuk di dalam perapian yang menyala-nyala. Bahkan Alkitab katakan 7 kali lipat panasnya. Sehingga orang yang membawa Sadrak, Mesak, Abednego belum sampai perapian sudah mati. Dan kita tahu Alkitab katakan setelah masuk dalam api perapian itu, Nebukadnezar tidak melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar. Oh, luar biasa. Dan akibatnya apa yang terjadi, saudara? Di dalam Daniel pasal 3, setelah Nebukadnezar melihat bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego tidak terbakar, Nebukadnezar berkata, pasal 28 Daniel pasal 3. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu, aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Haleluya. Pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego. Waktu dia diperhadapkan, tidak menyembah patung yang didirikan Raja Nebukadnezar, tapi dia tetap menyembah Tuhan Allah. Dia harus menghadapi hukuman, dibakar. Dia perapian menyala-nyala. Dia menerima dengan rela konsekuensi, resiko yang harus dihadapi. Dia menghadapinya dengan cara Tuhan. Sekalipun Allahku tidak melepaskan aku dari perapian menyala-nyala ini, aku tetap tidak menyembah dewa. Dia menghadapi dengan cara Tuhan, percaya bahwa Allah yang disembahnya sanggup melepaskan dia dari perapian menyala-nyala ini. Tapi Allah, kalau Allah tidak melepaskannya dia tetap tidak menyembah dewa patung yang didirikan Nebukadnezar. Dia tahu motivasinya. Dia melakukan ini karena dia mengasihi Tuhan Allahnya. Dan untuk kemuliaan nama Allahnya, akhirnya apa? Pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan dinyatakan. Masuk dalam perapian menyala-nyala. Tapi perapian tidak membakar Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya Raja Nebukadnezar memuji Allah Sadrak, Mesak, Abednego. Haleluya. Pertolongan Tuhan
pada waktu Tuhan akan membawa kemuliaan nama Tuhan dan kuasa Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan Yesus izinkan kondisi saat ini dalam kehidupan kita, apapun yang Bapak Ibu Saudara alami, itu semua Tuhan izinkan dan Tuhan kehendaki untuk menyadarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus dimuliakan bukan hanya saat kita sukses, saat kita bahagia, saat kita hidup enak, saat kita luar biasa. Tetapi juga Tuhan Yesus harus dimuliakan saat hidup kita tidak enak, mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Waktu mengalami kesusahan, Tuhan Yesus harus tetap dimuliakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, apapun kondisimu saat ini, engkau kehilangan pekerjaan, pendapatanmu berkurang, kegiatan kita terbatas. Apakah ada keinginan kita tetap untuk apapun yang terjadi, nama Tuhan Yesus harus dipermuliakan. Dan mari kita mencapainya, supaya benar-benar Yesus Kristus Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita saat ini. Inilah kesempatan yang luar biasa. Inilah waktunya gereja, anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus memiliki keinginan Yesus Kristus Tuhan yang harus dimuliakan dalam hidup kita. Dan mari kita mencapai keinginan itu dengan 4 tahap. Tahap yang pertama, kita harus menerima dengan rela apa yang terjadi dalam hidup kita saat ini. Karena semua itu Tuhan kehendaki dan Tuhan izinkan. Walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak bisa pahami, marilah kita menerimanya dengan rela. Wujudkan itu dengan tetap bersyukur, berterima kasih. Karena Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus mengerti. Tahap yang kedua, kalau kita sudah menerima dengan rela, kita menghadapinya dengan cara Tuhan. Berdoa apa yang Tuhan Yesus kehendaki untuk kita lakukan saat ini. Atau apakah yang akan saya lakukan dalam saat ini, Tuhan Yesus kehendaki. Berdoa, bukan minta apa yang kita inginkan Tuhan genapi. Tapi berdoa apa yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan. Itulah wujud melakukan cara Tuhan. Taati apa yang pemerintah taatkan. Karena pemerintah adalah wakil Allah di dunia ini. Tahap yang ketiga adalah miliki motivasi yang benar. Saatnya sekarang. Mengapa kita mau menerima dengan rela? Mengapa kita mau melakukan dengan cara Tuhan? Karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Dan kita melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah saatnya kita memiliki motivasi yang benar. Kalau sebelum kejadian ini, memang kita melakukan, kita memakai nama Tuhan Yesus. Tapi secara jujur, apa motivasi kita? Mengapa kita bekerja? Mengapa kita melakukan dalam pelayanan? Apakah karena kita mengasihi Tuhan Yesus? Dan untuk Tuhan Yesus. Inilah saatnya kita memiliki motivasi yang benar. Oleh karena itu, motivasi yang benar membuat kita akan terus hidup semangat dan bersukacita yang luar biasa. Yang keempat, tahap yang keempat, menunggu pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan. Haleluya. Pertolongan Tuhan pada waktu Tuhan membawa kemuliaan nama Tuhan Yesus dan kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dalam hidup kita. Mari, biarlah Tuhan Yesus yang dimuliakan dalam hidup kita. Apapun situasi kondisi kita, dengan kita memiliki 4M, menerima dengan rela, menghadapi dengan cara Tuhan, memiliki motivasi yang benar, menunggu pertolongan dari Tuhan pada waktu Tuhan.
Tuhan Yesus menyertai. Terus semangat dan semangat terus bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Anugerah-Mu kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Dan sekarang kami minta kuasa Roh Kudus-Mu menolong, membantu, membimbing kami. Bukan hanya kami mendengar, mengerti, tapi supaya kami juga menjadi pelaku firman-Mu di tengah-tengah situasi dan kondisi saat ini. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Segala sesuatu yang terjadi dari Engkau, Engkau tahu dan Engkau izinkan. Bukan kebetulan. Oleh karena itu ajar kepada kami. Apapun yang terjadi dalam segala sesuatu, susah, senang, sehat, sakit, masa bencana atau masa tenang, nama Tuhan Yesus yang harus dipermuliakan. Oleh karena itu ajarkan kepada kami seperti kebenaran firman-Mu. Mau menerima dengan rela, karena kami percaya segala sesuatu dari-Mu. Ini membuat kami hidup selalu bersyukur kepada-Mu. Dan yang kedua, kami mau menghadapi dengan cara Tuhan, di mana kami harus berdoa. Bukan minta Tuhan melakukan apa yang kami inginkan, tapi kami mau berdoa apa yang harus kami lakukan, yang Kau ingin untuk kami lakukan. Apa yang Kau inginkan untuk kami lakukan. Dan akhirnya kami mau memiliki motivasi yang benar. Kami melakukan karena kami mengasihi-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kepada kami untuk mengandalkan, berharap dengan terus menunggu pertolongan-Mu dan pada waktu-Mu. Haleluya. Engkau tidak pernah terlambat menolong kami anak-anak-Mu. Kami percaya Tuhan, pertolongan dari Tuhan pada waktu Tuhan membuat kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Engkau berkati semua jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, dalam nama Yesus. Biarlah hidup kami, hidup yang memuliakan nama-Mu. 4 tahap ini terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus, tuntun, pimpin, bimbing kami. Kemuliaan, pujian, hormat bagi nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, dalam hidup kami dan apapun yang kami kerjakan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, ibadah kali ini tentunya telah memberikan kita pengharapan dan kekuatan baru bagi kita menjalani hari-hari di depan. Sebagai ucapan syukur untuk persembahan dan perpuluhan, dana pembangunan gereja serta dana diakonia dapat dikirimkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk persembahan dan perpuluhan dapat pula melalui OVO dan GoPay dengan cara men-scan QR Code atau memasukkan nomor akun yang tertera di layar. Saat ini, untuk ibadah dan kegiatan gereja lainnya masih diadakan online. Karena itu, untuk Sabtu dan Minggu depan, tanggal 21 dan 22 November 2020, ibadah masih tetap diadakan online dan akan dilayani oleh Pastor Mimi Santosa. Ibadah sudah dapat dimulai diakses pada hari Sabtu pukul 5 sore. Beberapa hal yang perlu diperhatikan, untuk doa puasa jemaat yang rutin diadakan 1 bulan sekali, untuk bulan November ini akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 21 November pukul 2 siang. Pelayan wajib untuk hadir dan mohon mempersiapkan diri. Doa jemaat Rabu seperti biasa tetap diadakan setiap hari Rabu pukul 18.30. Kembali kami mengingatkan agar setiap jemaat dari Bogor, Depok, dan BSD untuk dapat berpartisipasi dalam doa jemaat Rabu ini. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita bersama sesama tubuh Kristus dan kita percaya doa mengubah segala sesuatu. Doa Fajar diadakan setiap Senin pukul 5.30 pagi. Kami juga mengundang setiap jemaat dapat berpartisipasi dalam doa Fajar ini. Alangkah baiknya bila kita dapat memulai 1 minggu yang baru dengan menaikkan doa-doa kita sebelum mengawali kegiatan dan aktivitas kita. Kesan online wajib tetap dijalankan. Mari kita tetap semangat, saling menasihati, saling memperhatikan, dan saling membangun lewat sharing di dalam kesan kita. Dan jangan lupa tetap rajin dan semangat menjangkau jiwa-jiwa.
Demikian pengumuman kali ini kembali mengingatkan himbauan pemerintah agar bila mana tidak ada yang terlalu penting, jemaat diminta tetap tinggal di rumah, menjalankan protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan dengan baik. Stay at home, stay healthy, and keep productive. God bless you all. Puji Tuhan, kita telah diberkati melalui ibadah yang sudah kita ikuti saat ini, dan saya percaya setiap kita diberkati Tuhan. Dan kita akan akhiri ibadah ini, mari kita terima berkat daripada Tuhan, sehingga sepanjang minggu yang kita akan jalani, kita terus melihat pemeliharaan Tuhan, pertolongan dan kuasa-Nya nyata atas hidup kita. Bapa, hamba percaya Tuhan, Engkau sudah melawat dan memberkati kami. Hamba berdoa bagi setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan, Engkau sendiri akan menyertai dan menuntun mereka. Karena Engkaulah gembala kami yang baik, kami tidak akan berkekurangan. Kami serahkan sepanjang minggu yang akan kami jalani ke depan. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, menghibur dan menopang kami, memberkati dan membuat apa yang kami kerjakan berhasil. Kami percaya, kami terima mujizat, kami terima pertolongan Tuhan, kami terima sukacita damai sejahtera daripada Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah, berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tuhan Yesus, berkat dari Roh Kudus, tercurah atas hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan terima berkat-Mu. Amin.